Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita masih bisa menghirup udara pada saat ini. Baik, tujuan saya dari video ini adalah sebagai tugas pengganti UTS, ujian tengah semester saya di mata kuliah pendidikan karakter. Dan di sini saya akan menjelaskan dari mana yang saya bisa dari materi pertama awal pertemuan sampai hingga pertemuan terakhir. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Masrukul Amri. Saya mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Sains Teknik dan Terapan di Universitas Pendidikan Mandalika. Saya dengan NIM nomor induk mahasiswa saya ini 24 26 10 73. Baik, langsung saja untuk materi pertama, itu apa sih pendidikan karakter dan apa maknanya itu? Apa sih pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu adalah proses membentuk kepribadian dan moral seorang secara sadar. Maksudnya supaya kita bukan cuma paham tentang kebaikan, tapi juga benar-benar berperilaku baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan karakter itu tidak hanya soal tahu apa yang benar dan salahnya, tapi juga bagaimana merasakan dan melakukan hal yang benar-benar dalam tindakan nyata. Selanjutnya ada unsur-unsurnya, yaitu ada tiga. Baik, yang pertama itu unsur afektif. Unsur afektif adalah unsur yang berkaitan dengan perasaan dan sikap dalam hati kita. Misalkan rasa jujur, rasa empati, dan bertanggung jawab. Baik, unsur yang kedua itu ada unsur kognitif. Ini lebih ke bagaimana cara kita berpikir, memahami, dan menilai sesuatu dengan logistik dan kritis terkait nilai-nilai moral. Oke, yang ketiga ada unsur psikomotorik, yaitu unsur yang perilaku nyata yang terlihat dari tindakan kita sehari-hari, seperti disiplin dan saling menghormati. Baik, selanjutnya hakikat pendidikan karakter. Apa sih hakikat pendidikan karakter itu? Hakikat pendidikan karakter itu adalah usaha yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus supaya nilai moral tersebut menjadi benar-benar menjadi bagian dari diri kita. Jadi bukan sekedar hafalan dan formalitas. Tapi benar-benar mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Itu pendidikan karakter. Baik, saat berbicara tentang aspek-aspek dalam pendidikan karakter, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, aspek fisik.
yaitu kesehatan dan kondisi tubuh. Namanya aja aspek fisik ya. Jadi itu terdapat di tubuh kita. Yang mendukung kita, aspek fisik ini yang mendukung kita untuk berperilaku positif dan disiplin. Yang kedua itu aspek sosial yang berhubungan dengan kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kita menghargai perbedaan dan sikap toleran. Ketiga itu ada aspek kognitif yang terbagi dalam pemikiran dan kecerdasan. Ini penting agar kita bisa berpikir kritis, memahami nilai dengan baik, serta mengelola kecerdasan emosional dan sosial kita agar mampu mengambil keputusan moral yang tepat. Terakhir, ada aspek afektif yang penting dalam membangun rasa pemahaman dan sikap toleran terhadap perbedaan ya. Kemudian ada konsep citra diri ya, citra diri yang penting juga dalam pendidikan karakter. Identitas diri itu tentang siapa kita sebenarnya. Oke, tadi habis waktunya. Baik, kemudian apa tadi? Baik, selanjutnya ada konsep diri. Konsep diri yang juga penting dalam pendidikan karakter. Identitas diri itu tentang siapa kita dan apa ciri khas yang membuat kita unik. Peran diri menggambarkan bagaimana kita menyesuaikan sikap dan perilaku baik sesuai dengan peran kita dalam keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Idealisasi diri adalah keinginan atau ambisi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, selalu berusaha maksimal tanpa mempengaruhi hal-hal negatif dari luar. Terakhir, konsep diri. Konsep diri itu sendiri punya dua sisi positif, di mana kita punya rasa percaya diri dan yakin pada kemampuan sendiri. Dan si yang kedua itu ada negatif, yaitu ketika kita merasakan kurang percaya diri atau meremehkan kemampuan yang akhirnya bisa menghambat kita berkembang. Baik, selanjutnya materi ketiga, konsep diri. Konsep diri itu mencakup bagaimana kita memandang dan menilai diri sendiri, yang bisa berupa sikap atau perasaan positif maupun negatif. Dalam konsep diri ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Biasanya muncul seperti percaya diri, terus percaya diri atau tidak percaya diri. Terus orang dengan konsep diri positif percaya pada kemampuan dan nilainya sendiri. Sebaliknya, yang negatif itu sering meremehkan diri sendiri. Oke, yang kedua itu ada optimis dan pesimis. Optimis adalah cara melihat masa depan dan harapan dan kemungkinan yang baik. Itu optimis. Baik, pesimis adalah sikap yang cenderung fokus pada sisi buruk, merasa ragu akan hasil yang baik, dan lebih menyoroti resiko atau kegagalan, takut gagal lah.
Pesimis itu, orang yang pesimis itu sering merasa takut mencoba hal baru karena khawatir takut gagal dan tidak akan mampu melakukannya. Tidak pesimis. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada ambisi atau pasif. Konsep diri juga mencakup apakah seorang mempunyai ambisi yang kuat untuk berkembang atau idealisasi diri. Idealisasi diri. Atau lebih pasif dan tidak termotivasi berubah. Nyata dengan konsep diri itu sendiri, tidak ada perubahan lah. Ya, yang keempat itu ada toleransi terhadap kekurangan. Ya, ada toleransi terhadap kekurangan. Seorang dengan konsep diri yang sehat mampu menerima dan memanfaatkan kelemahan dirinya, sementara yang negatif itu terlalu keras menilai dirinya sendiri. Baik, mohon maaf, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin baik, itu dari saya, Muhammad Yasir Masukul Amri dengan NIM 24261073. Ucapkan terima kasih dan mohon maaf lagi apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.